Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk melakukan kegiatannya. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai variable view dalam SPSS. Tentunya teman-teman sebelum melakukan penelitian dan ingin mengolah data di SPSS, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam SPSS tersebut. Dan ini sangat membantu teman-teman ketika kalian mengetahui fungsi dari beberapa tools yang ada di SPSS ini. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan fungsi dari variable view di dalam SPSS. Nah, fungsi ini tentunya berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat di layar ada name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, ada value, missing columns, like, measure, and row. Dan ini teman-teman harus ketahui dahulu sebelum teman-teman mengentry atau memasukkan data ke dalam SPSS. Nah, selain daripada saya menjelaskan fungsinya ini, nanti kita akan coba menjelaskan atau mempraktekkan langsung di dalam SPSS ini. Yang pertama itu tampilan teman-teman ketika membuka SPSS seperti ada di layar ini. Nah, akan ada dua variabel view yang ditunjukkan, yaitu variabel view yang satu ini dan data view. Ya, variabel view ini ada name, yaitu artinya kolom ini digunakan untuk memberi nama variabel sejelas mungkin dan sesingkat mungkin. Oke. Misalnya teman-teman punya kuesioner. Pertanyaannya adalah berapa umur saudara misalnya. Oke, berarti teman-teman tidak perlu menuliskan berapa umur saudara. Tinggal teman-teman membuat variabel itu sesingkat mungkin. Biar teman-teman tidak capek untuk menuliskannya di sini. Oke, misalnya teman-teman mengenai umur ya. Kita ketikkan aja umur. Ya. Langsung muncul dia di kolom name. Kemudian di kolom type ini teman-teman setelah kita klik umur tadi, dia akan muncul numerik dan ada pilihan lain di kolom ini. Nah, type ini fungsinya adalah untuk memilih tipe data yang akan digunakan dengan cara mengklik sel, kemudian klik sebelah kanan sel, lalu klik numerik. Ya, artinya teman-teman bisa klik ini dan akan muncul beberapa tipe variabel. Kalau numerik ini teman-teman itu biasanya berhubungan dengan data yang bersifat angka. Ini koma, ini titik, dan ini data ini dalam mata uang dolar, dan ini string ini biasanya teman-teman bisa gunakan untuk data non angka ya. Oke, kita coba. Umur itu biasanya teman-teman angka atau huruf. Nah, biasanya kita diminta untuk angka. Oke, numerik berarti ya. Kita oke. Nah, kemudian fungsi width ini adalah untuk mengisi banyaknya digit angka yang akan dimasukkan. Secara defaultnya itu teman-teman banyak digitnya ini hanya 8 ya. Kenapa perlu digit? Misalnya teman-teman menuliskannya lebih dari 8 digit, tentu tidak bisa seperti itu. Berarti ini bisa kita rendahkan teman-teman, 6, 5, 4, 3. Biasanya umur manusia 2 ya teman-teman, 2 digit, atau mungkin ada 3 ya,
bisa sih kita buat 3 gitu, dan ini maksimalnya ada 8. Oke, kita ke kolom desimal. Desimal ini untuk menentukan berapa digit angka setelah koma yang diinginkan. Ya, teman-teman misalnya umurnya 20, ternyata teman-teman ingin membuat di belakang 30 tadi itu 0, di belakang koma itu 2, seperti itu. Artinya 30,00 seperti itu. Nah, biasanya ini tidak terlalu berfungsi seperti ini kecuali teman-teman dalam hitungan nilai mata uang seperti itu. Biasanya saya menggunakan 0 saja, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di label ini teman-teman akan diminta untuk memberikan penjelasan dari si nama ini, ya. Biar teman-teman nantinya ketika entry data lebih jauh lagi tidak bingung umur ini apa. Ternyata pertanyaannya umur itu seperti ini misalnya. Nah, itulah yang dijelaskan di label ini. Kita perhatikan langsung, misalnya berapa umur bapak ibu. Ya, ini yang dimaksud labelnya, teman-teman. Jadi ini berhubungan, name ini berhubungan dengan label seperti itu. Kemudian ini nilai, teman-temannya. Nilai ini merupakan pengkodean atau pengkodean itu untuk mendeskripsikan variabel lebih jauh, ya teman-teman. Selain dari kalian membuat ini, kan penting juga ternyata variabel itu memiliki deskripsi sendiri seperti itu atau nilainya sendiri. Nah, biasanya ini mempermudah teman-teman untuk memilih data awal, ya, data awal ketika melakukan entry data seperti itu. Contohnya gini ya, labelnya ternyata teman-teman membuat sebuah ukuran untuk penelitiannya, umurnya nomor 1 itu misalnya 10 sampai 20 tahun misalnya nih, teman-teman. Oke, add ya. Yang kedua 20 sampai 30 tahun misalnya seperti itu, dan selanjutnya gitu. Dan ini teman-teman berhubungan nanti ketika kita mengisi data view ini, ya, di nilai value-nya ini berhubungan dengan data view-nya ini, dan ini mempermudah teman-teman untuk mempercepat entry data. Oke. Untuk missingnya ini diisi jika ada data kosong, ya, jika ada kata kosong atau yang belum sempat dijawab oleh responden seperti itu. Ternyata kalian punya respondennya 5 orang, ada nih 1 orang yang belum menjawab, ya, belum menjawab. Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Oke, bisa memilih di sini. Ternyata ada 1 orang responden yang belum menjawab ini. Oke. Di menu kolom ini artinya untuk menentukan lebar kolom, ya. Untuk menentukan lebar kolom biasanya ini bisa, kalau tidak salah 64. Coba kita buat 65 ya. Ternyata bisa ya, teman-teman. Dan ini tidak ada bedanya, ya, berapapun teman-teman ingin buat, dan ini nanti akan berpengaruh dengan data view-nya, ya, seperti ini, teman-teman. Dia kan lebih luas ya. Lebih luas kalau teman-teman buat misalnya 100, ya. Nah, lebih luas lagi gitu, dan ini lebar kolom, dan ini bisa teman-teman atur sendiri dari sini sebenarnya. Oke, ya, seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin membuat kolom yang sama, itu ukuran antara umur, misalnya ada jenis kelamin nantinya di sini, teman-teman bisa memilih di kolom ini, ya. Kita buat aja 8. Oke. Nah, ini line ini untuk menentukan rata kiri, tengah, atau kanan. Artinya apa? Teman-teman ketika mengentry data di sini, kalian akan
diperlihatkan dengan data view seperti ini. Ini kita memilih tadi di tengah, rata tengah ya teman-teman. Oke, kalau kita pilih coba di data kiri, biasanya datanya akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya umurnya tadi kita pilih 20, dia akan rata kiri. Kalau kita coba lagi, kalau untuk rata kanan coba ya. Oke teman-teman, atau rata tengah, ini kita lihat rata tengah itu biasanya dia langsung ke tengah teman-teman. Oke, atau rata kiri ya, coba ya. Nah ini langsung ya teman-teman, dan ini tidak terlalu signifikan untuk pengolahan data. Ini hanya untuk seleranya teman-teman melihat data sendiri seperti itu. Kemudian ada user, ini biasanya untuk menentukan jenis data yang akan digunakan, apakah berbentuk skala, ordinal, atau nominal. Jadi kalian tentunya ketika membuat penelitian sudah tahu dong, ternyata kuesioner saya ini untuk pertanyaan ini jenisnya skala, atau jenisnya ordinal, atau jenisnya nominal, dan ini teman-teman pelajari di metode penelitian seperti itu. Nah biasanya kalau umur itu karena dia ada skalanya ya, skala antara 10 sampai 20 misalnya, itu merupakan jenis data yang skala gitu ya. Kemudian role ini untuk menentukan peran variabel, apakah sebagai input, target, keduanya, partisi, atau split ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan juga, ternyata untuk umur ini adalah variabel yang sebagai input saja gitu. Nah, atau variabel ini ternyata untuk target, artinya apa? Nanti setelah analisis data atau ingin mengolah data, ternyata umur ini menjadi targetnya teman-teman ya. Atau mungkin keduanya teman-teman, antara input dan target ya, dan bahkan bisa juga partisi seperti itu ya teman, atau split ya. Teman-teman bisa juga menambah wawasan ini apa maksudnya, dan biasanya memang yang dipakai di sini adalah antara input, target, dan boot ya. Kalau teman-teman ingin partisi atau split ya silahkan, tidak apa-apa. Oke, nah ini dia ya teman-teman, sudah saya jelaskan, mudah-mudahan membantu. Kalau ingin membuat pertanyaan lagi, misalnya saya coba ya, ini nama variabelnya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Teman-teman, ini tidak bisa spasi ya, di name ini tidak bisa spasi. Kalau kita spasi dia akan nolak ya, dia tidak bisa spasi. Dan kalau teman-teman buat spasi, dia harus dibuat underscore-nya. Oke, itu salah satu kuncinya teman-teman. Dan tidak bisa name nomor 2 ini dengan name nomor 3 ini sama, misalnya jenis kelamin, nggak bisa teman-teman. Nah, ya karena variabelnya sama seperti itu. Jadi teman-teman kalau membuat variabel yang lanjutan ya bisa jadi buat kodenya lagi gitu, atau satu diterima ya teman-teman gitu. Dan ini sangat perlu diketahui di awal, karena nanti akan sangat membantu teman-teman untuk melakukan analisis data gitu. Oke, demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa sebarkan video ini atau subscribe ya, agar lebih bermanfaat lagi buat orang lain juga, dan semoga mendukung informasi ini bagi kalian yang sedang berproses dalam pengolahan data. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya.